PMH, perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh waktu itu calon wakil presiden sehingga menjadi wakil presiden, itu terpenuhi unsurnya perbuatan melawan hukumnya, dan sejumlah 125 triliun itu saya minta dibayarkan kepada kas negara. Gibran waktu itu mendaftarkan sebagai calon wakil presiden, lalu diterima oleh KPU. Apakah perbuatan itu melawan hukum? Iya, menurut saya. Karena apa? Melanggar undang-undang pemilu. Ada pertemuan subjek hukum yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Satu-satunya dalam damai, legowo untuk mundur gitu loh. Saya juga ada menggugat kandidat atau calon presidennya malahan. Saya gugat malah status kewarganegaraannya. Saya sebut Anies Rashid Baswedan. Persyaratan subjektif yang kurang. Tentang kewarganegaraan. Saya sekarang punya bukti bahwa dia bukan WNI. Sobat Leader, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Inilah Freddy Ndolu bersama Leader Channel TV yang ingin mengangkat isu yang cukup viral hari ini. Ada sedikit tips bahwa biasanya rakyat kecil itu dituduh melawan hukum. Tapi kali ini, saudara, rakyat kecil menggugat tidak tanggung-tanggung wakil presiden dengan perbuatan melawan hukum dengan nilai yang cukup fantastis, 125 triliun bro. Ini luar biasa. Yang menggugat siapa? Nah, ada di depan saya ini, Haji Muhammad Subhan Falal SHMH, yang sekarang ini sedang berproses di Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatannya diterima dan sudah mulai berproses. Sehat Pak Subhan? Alhamdulillah sehat Bapak. Ini berkat doa warga negara. Ini luar biasa ini. Tapi Pak Subhan, gugatan Anda 125 triliun. Memang itu imaterial, tapi fantastis dan nekat bagi saya kepada wakil presiden yang sudah berkuasa, bukan udah pensiun Pak. Begini Pak Freddy, saya menggugat dengan nilai imaterial 125 triliun itu ada dasar pemikirannya yang logis, yang rasional. Jadi bukan tiba-tiba angka segitu muncul. Jadi rasionalnya begini, PMH, perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh waktu itu calon wakil presiden sehingga menjadi wakil presiden, itu terpenuhi unsurnya, unsur perbuatan melawan hukumnya. Makanya saya minta kerugian imaterial, dan sejumlah 125 triliun itu saya minta dibayarkan kepada kas negara. Yang idealnya, karena yang menjadi korban perbuatan melawan hukum ini adalah sistem hukum, sistem negara hukum, maka warga negara, seluruh warga negara harus diberi kompensasi. Berapa kompensasinya? 125 triliun dibagi jumlah warga negara Indonesia yang saat ini diperkirakan 285 juta. Sehingga satu orang warga negara hanya mendapatkan 450.000. Kalau dilihat dari sisi itu kecil, kepala kita sebagai warga negara hanya dihargai 450.000 rupiah. Sebelum masuk ke detail itu, saya tuh kok bertanya ya, ini peristiwa utamanya apa kok tiba-tiba muncul gugatan ini? Ya, jadi gini, undang-undang pemilu yang dipergunakan saat itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu pasal 100, ada dalam satu pasal
itu menyatakan bahwa syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden minimal tamat sekolah. Tanda tamat sekolah itu apa? Ijazah. Apa ijazah apa yang diminta? SMA, aliyah, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, sekolah lain yang sederajat itu harus dimaknai ke atas. Ke dalam pasal itu tadi. Misalnya apa yang disederajatkan di Indonesia dengan SMA, dengan SMU, dengan aliyah, itu ya mungkin ya yang sederajat saat ini itu paket C. Hanya itu. Minimalis bukan? Tapi nggak terpenuhi. Iya. Menurut saya nggak terpenuhi calon wakil presiden waktu itu. Saya itu masih di awal ya, masih melihat orang kan lagi rame-rame gugat bapaknya tentang masalah ijazah, palsu atau tidak gitu kan. Iya. Anda nggak gugat ijazah? Yang saya gugat perbuatannya. Ya. Sebelum masuk kepada gugatan di pengadilan, biasanya ada sebelumnya, ada kayak somasi atau kirim surat dulu. Apa Anda sudah melakukan cara-cara sebelumnya? Begini Pak, prosedur itu sudah saya tempuh. Oh sudah? Bahkan jauh sebelum saya menggugat ini, saya juga ada menggugat kandidat atau calon presidennya malahan. Siapa? Ya, saya nggak sebut nama Pak, takutnya kalau nama itu sensitif. Kan sudah lewat. Jadi saya gugat malah status kewarganegaraannya yang saya persoalkan. Siapa itu Pak? Sebut aja, ini kan bebas ini di podcast ini. Ya, karena gugatan itu juga udah dibuka untuk umum waktu itu kan. Sehingga bukan rahasia sebenarnya. Saya sebut Anies Rashid Baswedan. Oh, ini baru ini, Anies Rashid Baswedan. Anda gugat juga? Waktu itu saya gugat Pak. Tapi dan saya di media kayaknya nggak kelihatan tuh. Nah, saya kurang tahu tuh media itu kok nggak ada muncul di media sama sekali. Padahal yang saya gugat itu capres itu. Waktu itu capres dan partai pengusungnya. Secara subjektif atau objektif Anda melihat? Nah, saya lihat persyaratannya yang persyaratan subjektif yang kurang tentang kewarganegaraan. Memang dia warga negara Indonesia. Dugaan saya dia bukan WNI. Masa sih? Dugaan saya, dan saya sekarang punya bukti bahwa dia bukan WNI. Jadi Anies Rashid Baswedan, calon wakil presiden Republik Indonesia 2024, iya, bukan WNI. Menurut saya bukan WNI. Ini menarik nih, karena seorang warga capres itu persyaratannya harus warga Indonesia. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Sejak lahirnya. Iya. Betul. Dulu bahkan asli. Iya kan? Nah, di kata-kata asli dalam Undang-Undang Dasar masih ada Pak. Di pasal 26 Pak. Asli kan? Asli, ada kata-kata asli. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia adalah bukan naturalisasi, bukan. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa ada aslinya dan bangsa lain yang disahkan undang-undang menjadi warga negara. Nah itu nggak ada itu surat itu. Menurut saya nggak ada. Karena saya dapat bukti bahwa Anies Baswedan itu baru diakui sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya, ada keterangan dari AHU. Nah, kalau seorang yang menjadi warga negara itu bukan keterangan Pak, atau bukan pengakuan, karena di situ harus melekat sumpah, harus melekat ikrar, janji kepada kesetiaan kepada negara. Ada itu harus janji, ada, iya. Ada. Iya. Itu ceritanya. Nah, waktu itu gugatan saya memang bukan ditolak oleh hakim, tapi hakim mengelak. Hakim tidak berwenang mengadili. Oh, enggak berwenang mengadili. Iya. Jadi ya udah. Jadi untungnya nggak jadi. Untungnya nggak jadi Pak. Tapi Anda ada rencana menggugat kembali?
Nanti kalau memang mencalonkan lagi, ya saya persoalkan kewarganegaraannya, Pak. Baik. Ini dua kasus yang menarik nih. Wapres yang lagi viral sekarang karena pencalonannya dia itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan digugat oleh Pak Suphan 125 triliun. Sedangkan Anies Baswedan adalah mantan capres kita ya tahun 2024 juga digugat. Padahal Anies lagi senang-senang ini. Ini menarik ini. Pak Suphan, Anda menguat dua tokoh yang luar biasa. Satu sedang menjabat, satu pernah menjabat publik ya, jabatan publik, dan juga calon presiden. Amunisinya apa, Pak? Sampai Anda begitu kuat punya niat mau pingin gugat hal yang besar ini? Nasionalisme, Pak. Saya punya nasionalisme yang saya junjung tinggi karena saya lahir di sini, dibesarkan di sini, hidup di sini. Negara ini harus kita cintai, Pak. Termasuk kita cintai dengan sistem hukumnya, negara hukum, karena udah dideklar di Undang-Undang Dasar bahwa negara kita adalah negara hukum. Ya, saya lihat ini agak unik dan lain dari yang lain ya. Artinya orang lain menggugat ijazah palsu, tapi Anda menggugat wapres yang lagi eksis. Nah, tapi juga dalam persidangan kan diterima ya di pengadilan ya. Sudah berproses. Gini, ya. Prosesnya diterima. Sekarang sedang berproses. Nah, ya, tapi saya dengar Anda tidak setuju dengan pengacaranya dari Pak Gibran. Pertama, saya keberatan, Pak. Karena yang hadir adalah jaksa pengacara negara. Saya minta sama majelis hakim waktu itu keberatan. Kalau dilanjutkan terus, berarti saya berlawanan dengan negara itu. Sementara gugatan saya kepada pribadi, bukan kepada jabatan wakil presiden. Itu esensinya di situ. Jadi gimana tuh? Nah, nggak boleh pakai jaksa pengacara negara. Hakim juga ikut. Hakim setuju dengan keberatan saya. Anda. Ya, makanya jaksa saya minta keluar dari ruang sidang. Jadi ya kita lihat juga di media itu bahwa jaksa keluar. Dan sekarang siapa penggantinya? Penggantinya saya belum kenal, Pak, tapi dari pengacara profesional. Nah, saya kan pasti Anda akan melihat legal standingnya ini sesuai apa tidak. Kalau nggak sesuai, Anda tolak juga pasti. Iya, pasti saya tolak. Karena kalau dari pemerintah, termasuk saat ini gara-gara ditunda karena kuasa hukum yang datang itu tidak membawa KTP tergugat. Itu nggak nyambung itu, Pak. Berarti panjang ini ceritanya. Panjang ini gugatan perdata ya. Ini kan gugatan perdata. Kalau nanti nggak datang berhalangan bisa bertahun-tahun ini, Pak. Enggak, sekarang dibatasi, Pak, dijadwalkan. Kalau udah nggak datang tinggal. Iya. Jadi siapapun penggugat maupun tergugat kalau datang tinggal lanjut terus. Iya, betul. Kan ada pengacaranya ya. Iya. Tapi orang publik ini lagi bertanya, siapa sih Suphan sebenarnya? Suphan adalah warga negara yang kebetulan dari Jawa Timur, yang lebih spesial lagi, lebih mengecil lagi dari Kabupaten Lamongan, Pak. Itu nggak ada yang lain, Pak. Iya, bukan siapa-siapa, warga negara aja, Pak. Memang Anda mempertaruhkan integritas Anda sebagai seorang sarjana hukum yang tadi saya katakan bahwa tidak dari kampus. Begini, saya punya ilmu pengetahuan tentang yang saya sedang jalanin. Maka saya wajib itu, Pak. Itu hukumnya wajib itu, Pak. Saya mengetahui sesuatu yang tidak benar, saya harus cegah. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan pembicaraan atau dengan ilmu itu tadi. Kalau nggak mampu lagi ya diam. Tapi saya mampu itu. Berapa lama Anda mikirin atau merenungkan sampai pada penggugatan ini? Begini. Dan seperti apa ini perenungannya?
bermula dari penetapan KPU. Calon presiden dan calon wakil presiden. Saya baca itu Pak. Saya amati. Nah, ternyata waktu itu pengamatan saya ada 2 subjek hukum yang memenuhi syarat untuk saya gugat. Yaitu calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk calon presiden saya persoalkan tentang kewarganegaraannya. Untuk yang calon wakil presiden saya persoalkan tentang pendidikannya, riwayat pendidikannya. Gitu. Jadi calon wakil presiden ini Anda persoalkan tentang riwayat pendidikan. Ya. Sedangkan capres ini secara subjektif Anda juga mempersoalkan masalah kewarganegaraannya. Anies Baswedan itu ya. Kebetulan gini Pak, di dalam persyaratan huruf R pasal di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan Pak, ada 1 kewarganegaraan, ada lain lagi yang huruf R itu tentang riwayat pendidikan, dan itu kedua-duanya itu syarat subjektif namanya. Kalau diistilahkan itu syarat subjektif. Di mana syarat subjektif itu tidak bisa ditutup. Kecuali apa? Kecuali terpenuhi. Ada yang bertanya bilang ke saya, kenapa Anda nggak gugat Gus Dur? Karena begini, waktu Gus Dur mencalonkan presiden, syarat kesehatan nggak terpenuhi. Tapi dinyatakan oleh dokter sehat waktu itu Pak. Ya dokter, tapi kan fakta kan gini, kalau faktanya, kalau dinyatakan sehat oleh dokter, ya surat dokter itulah yang kita bawa. Tapi dinyatakan sehat oleh dokter, ya nggak bisa. Kita nggak bisa uji itu. Tapi kalau waktu itu tidak ada surat dari dokter, ya boleh. Anda akan gugat. Anda gugat juga. Waktu itu saya belum lulus Pak, kalau nggak salah. Iya. Soalnya kan pasukan berani mati Gus Dur juga kan waktu itu. Iya. Basisnya Anda tuh melihat dasarnya konstitusi ya kan? Iya, konstitusi. Ya, konstitusi kan, Anda nggak melihat, ya pasti akan turun ke bawah. Iya. Itu akan saling terkait. Tapi Anda melihat di basisnya konstitusi kita. Iya. Jadi, tapi apa yang Anda mau dapat dari sini? Apakah ini mau cari popularitas? Karena beliau orang ini nggak terkenal sebenarnya. Gini, tapi Anda sekarang terkenal sekali. Saya kalau mau cari popularitas bukan di sini Pak tempatnya, karena dari peristiwa ini ya mungkin sekarang viral, ya itu saya juga nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Nggak terbayangkan Pak. Saya hanya ngebayangkan bagaimana sistem negara hukum negara hukum kita selamat, tidak diciderai dengan perbuatan melawan hukum ini. Itu Pak. Tapi ini kan bisa dilihat juga sebagai peristiwa politik. Kalau melihat dari konstitusi kita, undang-undang dasar kita, saya bukan orang politik. Maka di proses politik itu kan panjang betul, berliku-liku, berjumlah-jumlah anggota DPR yang harus. Anda pernah ditawarin sesuatu dari Gibran atau dari kelompoknya? Enggak Pak, dan saya harapkan enggak ada itu. Saya juga tidak mengharapkan atau itu. Ditelepon atau ditekan atau gimana? Enggak ada Pak. Malah gini Pak, saya ingin kasih tahu ke seluruh pemirsa yang warga negara Indonesia bahwa nanti begini, yang saya gugat ini kan syarat subjektif, melekat, sehingga tidak bisa ditutup. Kecuali satu, mundur. Anda minta dia mundur? Iya, lebih baik mundur daripada. Sama dong dengan tuntutan para purnawirawan TNI. Mereka menuntut juga untuk mundur. Apa ada hubungannya nih? Nah, saya nggak ada hubungannya Pak. Saya nggak ada hubungannya sama sekali. Ini murni saya pribadi sendiri juga. Tapi ini biayanya mahal loh Pak. Ini biaya berproses ini kalau setahun aja Anda juga ongkos aja hitung bolak-balik aja udah lumayan. Nah, ada doa. Ada doa yang disampaikan Pak Jokowi. Mudah-mudahan napas panjang itu adalah doa dari Pak Jokowi itu saya.
Kan Pak Jokowi pernah. Apa kalau nggak napasnya panjang itu kalau nggak salah ada ya. Iya, jadi itu saya jadikan dua Pak. Mudah-mudahan saya punya napas yang panjang itu Pak untuk ini. Ini masalahnya orang bilang bapak dan anak dijadikan masalah oleh warga negara kita ini. Tapi ya Pak Subhan ini menarik ya. Anda nggak takut? Ini kan menghadapi sekarang kan tidak main-main. Walaupun orang bilang Gibran bagaimana, bagi saya dia udah wakil presiden, orang nomor 2 di Republik ini. Dan kalau ya Anda lihat, kalau secara hukum sih Anda udah benar sesuai jalur hukum, kan negara hukum kita. Tapi dari aspek yang lain, orang pasti ngeri-ngeri sedap menghadapi kasus ini. Gini Pak, saya yakin bahwa yang saya hadapi ada orang bermartabat. Jadi nggak akan menggunakan hal di luar hukum Pak. Itu saya yakin itu Pak. Ini pasal melawan hukum tuh pasal 1365 KUH Perdata. Nah, sepanjang menurut saya unsur perbuatan melawan hukum ini terpenuhi Pak. Terpenuhi di mana? Jadi gini, unsur pertama itu harus ada perbuatan. Ada perbuatannya, yaitu perbuatan aktif, di mana Gibran waktu itu mendaftarkan sebagai calon wakil presiden, lalu diterima oleh KPU. Nah, perbuatan melawan hukum ini hanya terjadi kalau ada double aktor, yaitu Gibran dan KPU. Kalau hanya Gibran aja nggak bisa ada perbuatan melawan hukum. Kalau hanya KPU aja sepihak juga nggak ada perbuatan melawan hukum. Makanya dia harus ketemu. Begitu ketemu maka terjadi perbuatan itu. Nah kita lihat unsur berikutnya. Apakah perbuatan itu melawan hukum? Iya, menurut saya. Karena apa? Melanggar undang-undang pemilu. Jadi Anda melihat semacam ada konspirasi antara Gibran dan KPU. Saya tidak bicara konspirasi, tapi ada pertemuan subjek hukum yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Dua subjek, KPU dan Gibran. Iya. Tapi apa namanya? Memang orang mengatakan bahwa ini manuver politik, macam-macam ya. Tapi yang saya ingin tanya kepada Anda adalah apa? Perjuangan sah-sah aja. Kayak Roy Suryo, Tifa dan Resmond menggugat ijazah. Mereka juga digugat berbagai gugatan ke pengadilan, ke kepolisian. Iya. Walaupun sampai hari ini mereka belum dinyatakan sebagai tersangka ya. Iya. Anda sudah siap fireback-nya? Kalau saya ini kan kebetulan mencari jalan hukum Pak. Ya. Kalau jalan hukum terus dipidanakan itu nggak bisa Pak. Saya udah pertimbangkan itu. Jadi kecuali saya menyerang secara fisik atau menghina, nah itu saya nggak menghina. Yang saya persoalkan adalah perbuatannya, bukan ijazahnya Pak, tapi perbuatan dia mendaftar itu loh. Padahal diketahui bahwa dirinya tidak memenuhi syarat. Anda ini mendekonstruksi sebuah persoalan. Jadi sah-sah saja dalam seorang yang sedang berproses. Hanya terkadang penguasa itu cari pasal yang bagaimana supaya membungkam kan. Apalagi yang sedang berkuasa, yang sudah purnawirawan saja atau pensiun saja bisa menggunakan kekuatannya kan. Dari dulu sejak sarjana hukum beraktivitas di advokat. Saya berprofesi advokat. Jadi selama jadi advokat, ada kasus besar apa yang Anda tangani? Saya tidak menangani kasus yang besar-besar Pak, yang sedang-sedang saja. Gugatan Anda 125 triliun kepada Gibran. Privately ya, jadi bukan negara, karena jabatannya, bukan negara ya, tapi Pak, secara pribadi dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatannya itu terjadi pada saat dia belum menjadi cawapres, belum menjadi wakil presiden.
waktu itu masih wali kota. Mungkin sudah mundur juga Pak. Karena kan harus mundur iya. Jadi pribadinya dia. Tapi bagaimana kalau nanti pengadilannya angka Anda ini nggak realistis? Gini Pak, dalam agama saya ada kewajiban ikhtiar. Nah itu ikhtiar saya Pak. Ya. Tapi apa tujuan Anda untuk apakah orang bilang untuk supaya nanti sampai di puncak biasanya ada terjadi mediasi. Lalu kan banyak juga kan yang bilang dia minta mau dibayar sekian, lalu nanti bisa gugat kasusnya ini bisa udahlah. Nah, gini Pak, kasus atau perkara ini sudah diketahui oleh publik. Ya banyaklah warga negara udah tahu bahwa yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Maka satu-satunya dalam damai, mudah-mudahan Gibran menyadari dalam dirinya dan legowo untuk mundur gitu loh. Itu Pak. Nanti dalam mediasi saya minta itu. Legowo mundur ya. Karena gini, kalau mundur itu kan nggak ada aspek politiknya, udah damai. Memang di dalam pernyataan Anda di berbagai doorstop media atau di podcast, diskusi di mainstream media, Anda selalu mengucapkan kalau nanti Pak Gibran itu menyatakan mundur, selesai perkara. Iya. Semacam ada tujuan Anda untuk minta dia mundur supaya ini. Lalu orang bertanya, dan saya juga ikut berpikir, karena memang kucuk-kucuk mundur kan tidak bisa. Sehingga apakah ini sesuatu yang memang tiba-tiba Pak Subhan muncul supaya ada kasus dan ya mungkin beliau akan mundur? Ya, memang harus mundur Pak. Karena apa? Cacat bawaan yang tidak bisa ditutup. Logikanya begini Pak. Bapak beli HP. Kembali saya logikakan itu. Di dalam spek HP itu, dia bilang ada spek bahwa HP itu bisa ngulek cabai. Bapak beli, bapak pulang, ternyata nggak bisa untuk ngulek cabai. Bapak mau pulangin uang atau minta uang kembali atau pulangin atau untuk diperbaiki, dipenuhi speknya, karena itu Pak. Itu logikanya Pak. Ya, karena cacat bawaan tadi itu. Jangan sampai ini kan hanya jok aja, ada bukan ini main-main. Konsekuensi hukum Pak. Konsekuensi menurut saya. Ya itu. Tapi kita contohkan yang sederhana supaya masyarakat atau warga negara paham. Kan gampang itu. Umpama ada warga negara beli kain. Dalam kondisi lipat, oke lah diburu-buru. Ternyata robek di dalam lipatan. Kan cacat itu bawaan. Pasti dia minta kembali itu Pak. Pak Subhan, memang terkadang saya berpikir ya, Republik ini kalau sudah menyangkut kekuasaan, kok sulit ya orang menyampaikan sesuatu, selalu ujung-ujungnya orang seperti Anda yang dikorbanin. Tapi apakah Anda sudah siap? Kembali lagi nih, saya bertanya lagi, sudah siap dengan segala risikonya ini? Kalau jalur hukum, saya udah pertimbangkan Pak. Jalur hukum loh ya. Kalau di luar hukum itu kan nggak bisa diprediksi. Ya. Kalau di jalur hukumnya, saya udah hitung Pak. Ya. Tapi Anda semacam juga dengan RRT Rismon, Tifa dan Roy, itu mereka jalan nggak takut juga. Mereka jalan, saya tanya ke sini naik apa gitu, dikawal, nggak ada, jalan sendiri aja. Ada juga saya lihat naik mobil sendiri. Gini Pak, warga negara kita udah sadar bahwa teman-teman itu memang satu frekuensi sama saya. Tapi saya belum kenal. Satu frekuensi dan DNA-nya pejuang menurut saya. Ini kan semacam antena ini, frekuensinya menyambung kemana-mana. Iya. Jadi
saya tanya 3 orang juga, Tiva, Roy dan si Rismond. Mereka dulunya tidak bertemu satu sama lain. Tahu bisa bertemu di dalam satu kasus yang mereka kaji satu bersama. frekuensi. Anda juga baru ketemu. Saya baru ketemu saya semalam. Saya berpikir Anda sudah ketemu mereka dan belum. Karena gini, pernah Roy Suryo bilang next adalah mereka juga mempertanyakan ijazahnya Gibran. Saya berpikir Anda gugat ijazah Gibran, tapi ternyata Anda gugat perbuatan melawan perbuatannya, perbuatannya. Ya. Dari kasus ini, Pak, apa yang Anda lihat pesannya kepada rakyat bangsa 280 juta jiwa ini? Saya berharap teman-teman sewarga negara ini paham hukum, Pak, sedikit meskipun sedikit. Jangan dibiarkan masyarakat atau warga negara itu nggak tahu hukum, Pak. Dibodohin terus. Sehingga gampang digiring kepada situasi yang justru melanggar hukum. Nah, itu. Kan banyak nih masyarakat dibodoh-bodohin ini sekarang. Bahkan menurut saya dibodohkan dengan sistematis. Hari ini rakyat makin terbuka pemikirannya. Saya kira ini bagus. Jadi ke depan itu, bahkan sekarang ramai juga kayak di DPR itu mempertanyakan ijazah segala. Jadi sebenarnya kita, kalau Anda SMA, bahkan saya pikir begini ya, dulu kan orang tuh sekolah saja, itu kan homeschooling. Anak-anak Bung Karno itu dulu itu kan kadang-kadang susah sekolah di mana-mana. Mereka homeschooling itu. Dan homeschooling itu dosen gurunya itu dari orang hebat-hebat yang punya apa namanya wawasan pendidikan yang bagus dan penguasaan ilmu pengetahuan yang pas gitu dan mungkin pasti kalau kita sewa guru itu kan nggak main-main. Dan apa perlu juga ijazah ini menjadi ini sekarang ini? Sebenarnya gini, Pak, untuk formalitas itu perlu, karena dengan formal itu bisa diuji, Pak. Karena gini, orang ini sekarang kadang-kadang di luar negeri juga bisa memproduksi ijazah. Orang mau beli di luar tuh gampang sekali, dengan pasar pramuka aja orang bisa. Bisa, artinya apalagi di luar kita. Makanya gini, Pak, sisi lain. Ini tidak menghormati sistem pendidikan di kita, di Indonesia. Itu kan maunya luar negeri. Tapi di kita pendidikannya nggak dihargai seolah-olah, kan? Berarti mungkin ini di luar ya konteks kasus Gibran. Tapi mau kita secara advokat, supaya dasarnya basis konstitusi ini kita lihat. Bahwa ijazah, lu punya ijazah apa aja, yang penting ada gitu loh. Ijazah dalam negeri ya, mau SMA, SMP. Kadang-kadang dia mungkin sampai PhD-nya di luar, tapi dia begitu tamat SMP dia pergi ke luar negeri, pulang udah bawa PhD. Begini, Pak, persyaratan di kita untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu minimalis, Pak. SMA dan atau sekolah lain yang sederajat. Nah, produksi dalam negeri. Mana sederajat itu jangan di luar negeri. Karena SMA, SMU, Alia itu di dalam negeri. Ini baru menarik ini. Jadi kita harus sepakat dulu. Jangan orang tuh tahu-tahu bawa PhD, doktor dari luar negeri, tapi begitu cek SMP-nya di mana? Tahu-tahu jelas. Gitu, Kan sekarang banyak anggota dewan pakai C, pakai A, macam-macam. Itu sederajat. Kan jelas. Tapi gini, ada keputusan Menteri Kepmen Pendidikan itu mengatakan untuk ijazah atau dokumen yang hasil dari pendidikan luar negeri dapat disetarakan dan diakui. Tapi ada lanjutannya untuk kelanjutan sekolah dalam sistem pendidikan di Indonesia, Pak. Bukan untuk melamar jabatan. Jadi kalau dia mau sekolah lagi, yaitu disetarakan. Dan yang punya hak atau wewenang untuk mensetarakan ijazah atau dokumen dari luar negeri adalah kampus atau sekolahan mana yang dituju. Perbuatan melawan hukumnya Gibran, kan Anda lihat subjek ada 2.
dua aktor yang bertemu lalu sehingga melahirkan peristiwa hukum itu. Iya. Tapi peristiwa apa dari dua aktor ini? Kan dua aktor ini bertemu jelas kan, iya, untuk meloloskan mencatat Gibran menjadi calon, ya kan? Ya, karena satu sisi calon ini tidak memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya pendidikan. Ya, kembali ke pendidikan, kan? Iya, pendidikan. Iya. Jadi berarti kan yang tidak kita bicarakan masalah pendidikan ini dia dari luar negeri. Iya. Tapi objek litimnya, objek dari gugatan saya adalah perbuatannya. Iya, iya. Tapi kalau kita pretelin ke belakang, berarti kan ijazah Gibran ini tidak memenuhi syarat pendidikan yang apa? SMA itu tadi, ya. Jadi Anda sudah punya bukti bahwa beliau itu tidak tamat dari salah satu SMA di dalam negeri. Bukti ada, Pak, dari KPU. KPU menyebutkan bahwa sekolah Gibran itu SMA-nya ditempuh di Singapura. Di konstitusi bunyinya gimana? Di konstitusinya adalah ijazah atau tamat sekolah SMA yang itu tadi atau sekolah lain yang sederajat. Nah, Gibran itu sekolahnya di SMA-nya ya diselesaikan di Singapura 2 tahun. Lalu di Australia ada SMA lagi. Masa SMA sampai 2 kali, Pak? Tapi Anda tidak menemukan ijazah SMA dari dalam negeri ini di seluruh Indonesia ini, atau pakai C sekalipun misalnya kalau dia lompat-lompat gitu ya? Nggak menemukan? Di KPU nggak ada, Pak, nggak diumumkan. Tapi kalau dia punya gimana? Tiba-tiba. Ya berarti ada yang bohong kan, bohong lagi kan. Kenapa nggak diumumkan? Kok yang diumumkan SMA di Singapura sama Australia? Kan bohong lagi, Pak. Ya. Gitu. Keren. Pak Subhan Palal, SHMH. Ini apa namanya, menarik untuk publik untuk belajar ya, karena media leader ini bukan media influencer atau buzzer. Kita ingin melihat dari atas, Pak, melihat persoalannya apa sih, ya kan? Jadi kita tidak mencari siapa, tapi kita ingin publik belajar dari apa ya? Dari peristiwa ini, peristiwa Pak. ini. Tapi Pak Subhan, kalau kita lihat gugatan ini kan kemungkinan diterima sudah ya, tapi berproses, tapi Anda akan kalah atau menang. Nah, kalau nanti putusan, kalau ditolak, dan kalau diterima, apa langkahnya? Kalau ditolak, saya banding, Pak. Banding ke tingkat atas lagi? Iya, banding ke pengadilan tinggi. Kalau ditolak lagi, saya akan kasasi, Pak. Kenapa itu saya lakukan sampai berjenjang, sampai putusan ingkrah? Karena kembali lagi, yang saya gugat ini adalah cacat bawaan yang tidak bisa ditutup kecuali ditukar. Nah itu, Pak. Nah karena ini jabatan, maka saya minta legowo mundur sehingga hilang cacat itu. Tapi Pak Subhan, di bawah teriak hukum kadang-kadang masih tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas itu ya. Iya. Itu sudah menjadi rahasia umum ya. Anda masih percaya bahwa, kan Anda sarjana hukum di Indonesia ini masih bisa dipercaya menurut Anda? Begini, Pak, segelap-gelapnya hukum mesti ada lilin yang menjadi sumber cahaya kebaikan untuk tidak gelap hukum itu, Pak. Nah itu upaya saya diantaranya, Pak. Andai kata hukum itu gelap, maka harus ada yang jadi lilin untuk meneranginya. Anda mau jadi lilin itu? Iya. Di antaranya itu, Pak. Anda bekerja sendiri atau bekerja dengan tim? Saya bekerja sendirian, Pak. Susah, Pak, kalau bekerja sendiri. Ya itu lagi, upaya namanya ikhtiar. Sekarang ini kalau mesti punya tim yang bagaimana memperjuangkan apalagi kasus yang begini besar. Gini. Tapi kasus itu kan Anda mesti pakai pengacara kan? Enggak, saya enggak pakai, Pak.
Lalu bagaimana dengan membuat gugatan? Anda buat sendiri? Iya, saya buat sendiri, Pak. Itu kan mudah terkalahkan itu ntar, mudah dipatahkan nanti. Kalau menurut ukuran saya, gugatan saya kali ini terstruktur dengan baik, Pak. Jadi mudah-mudahan dikabulkan, gitu, Pak. Karena antara posita dan petitum itu sinkron. Ya, saya tahu Anda sarjana hukum dari universitas yang ternama di Republik ini, sehingga integritas Anda sebagai advokat itu semua akuilah, ya kan? Saya tidak meragukan itu. Tapi bagaimana langkah-langkah Anda dalam proses hari-hari ini, sudah ketemu siapa aja itu, dan bagaimana reaksi orang-orang itu gimana? Saya belum ditemui siapapun kecuali yang bersangkutan dengan perkara ini, Pak. Dan saya tidak berharap ada orang yang menghubungi saya di luar perkara ini, Pak. Untuk menjaga kemurnian perjuangan saya sebagai warga negara yang cinta negara ini, Pak. Itu aja, Pak. Jadi malah saya nggak berharap dihubungi, Pak. Pak Subhan sudah dipanggil berapa media nih? Saya juga pilih-pilih media, Pak, karena gitu. supaya ini nggak gaduh ya. Karena media itu kan ada sifat entertainernya. Nah itu yang saya terima kasih ya Anda mau datang di Leader yang tidak seberapa ini. Leader ini kita mengangkat tokoh-tokoh yang punya integritas, punya personalitas, punya profesionalitas yang terukur. Karena dari agama apapun, dari secara filosofis maupun secara sosiologis, bahwa semua yang kita buat ini akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Pada akhirnya itu, Pak. Kalau Bapak melihat seorang pemimpin itu seperti apa? Nah, menurut ukuran saya, pemimpin itu harus sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu. Kalau empat-empatnya secara kumulatif nggak dapat, minimum 3 harus ada itu. 3 itu apa aja? Sidik. Sidik itu apa? Benar. Benar ya. Benar itu mencakup dengan apa? Jujur, adil, segala itu. Amanah, menyampaikan. Karena dia itu adalah sesungguhnya memimpin kita. Amanah, harus amanah. Gitu ya. Terus tablik, menyampaikan sesuatu yang benar tadi. Fatona dapat menjadi panutan. Jadi panutan. Iya. Kalau dapat memenuhi semuanya, ada nggak yang nggak memenuhi semua? Ya nggak mungkin juga, Pak, memenuhi semua. Itu adalah kriteria Nabi. Nabi ya. Tapi paling tidak satu. Ya memilih yang terbaik ya. Ada salah satu atau 2 lah minimal. Amanah aja, mungkin harus amanah dan fikih tablik. Yang jujur itu. Sidik. Ya itu harus ada itu, Pak. Itu harus ada. Tapi minimal harus jujur menyampaikan sesuatu. Jujur, adil itu sidik, benar. Benar dalam arti dia jujur, benar dalam arti dia adil. Nah itu, Pak, harus ada itu. Iya, ini menarik. Saya yakin itu di semua agama menganjurkan itu. Supaya apa? Kepemimpinan kita ini tidak gelap. Anda melihat Gibran tidak memenuhi syarat itu? Gini, pemimpin di kita ini kolektif, Pak. Bukan hanya Gibran. Kolektif. Menurut saya ini sedang terbelenggu oleh kegelapan. Terbelenggu ya. Maka harus pemimpin itu harus ada yang menyadari. Itu menurut saya, Pak. Apa yang membuat agar kita bisa keluar dari karena ini juga malapetaka bagi bangsa, nggak akan maju-maju kalau hidup tidak memenuhi syarat-syarat kriteria yang paling tidak satu, jujur aja, kalau nggak sampai sidik aja itu nggak terpenuhi kan hancur ini. Semua hidup dalam kebohongan dan kepalsuan itu ya. Itu, Pak.
Jadi gini, itu sisi lain secara morality kita bisa bicara gitu Pak. Tapi itu nggak bisa diuji. Betul. Makanya. Tapi apakah Anda hanya melihat Gibran aja atau ada banyak masalah yang di para pejabat? Banyak Pak, banyak masalah. Kebetulan yang tidak memenuhi kriteria yang Anda maksud. Oh banyak Pak, banyak. Termasuk ijazah? Bukan tidak memenuhi ya Pak. Mungkin salah satunya nggak terpenuhi. Gitu. Tapi Anda juga melihat pendidikan di para pejabat publik kita banyak yang tidak memenuhi. Iya, menurut saya kayak semacam ini ya, imitating, mencontohi yang sudah ada. Jadi itu dia aja bisa. Nah itulah nggak boleh, kita harus potong itu Pak. Pola pikir kayak gitu harus kita hentikan. Kan seolah-olah begini, dia salah aja bisa, kenapa saya tidak? Kan gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada pemikiran. Saya pernah bekerja di satu stasiun radio. Dan saya waktu tes untuk menjadi pejabat publik di DPR, saya pernah bilang bahwa saya minta satu, yang punya ijazah palsu, tolong mundur satu langkah dari mikrofon. Karena gini, kalau kita educate publik, kalau kita punya ijazah palsu, apa yang kita mau ngomong Pak, ya kan? Saya setuju dengan Prof. Mahfud atau siapa bilang, yang bukti orang sekolah tuh supaya struktur berpikirnya itu. Iya, ada Pak. Ada. Jadi gini Pak, orang yang bersekolah itu pasti berefek pada pola pikirnya Pak. Pasti. Orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Makanya ada sifat, ada bodoh, ada pintar. Itu kan gara-gara ilmu. Kadang-kadang karena apalagi teknologi AI, orang tuh kadang-kadang dia ahli apa, sarjananya apa, dia bicara hal lain, tapi seolah-olah benar karena AI semua kan, jadi dia bisa seolah tahu ahli semua kan gitu. Itu ada Pak Meo yang memberi rambu kita, jangan serahkan atau jangan percayakan sesuatu pekerjaan yang atau bukan ahlinya. Yang bukan ahlinya. Maka petaka. Tunggu hancurnya itu. Itu Pak Meo itu penting itu kita pegang itu Pak. Apa tujuan Anda yang paling hakiki untuk perjuangan ini, gugatan melawan hukum terhadap wakil presiden ini, selain Anda mau menemukan dari persoalan hukum itu kepada bangsa ini, yang Anda ingin mau sampaikan? Saya tidak mau punya pemimpin yang tidak memenuhi syarat atau catat bawaan tadi Pak. Itu. Jadi Anda ingin memberi pesan pada bangsa ini bahwa mereka yang akan calon-calon pejabat publik itu harus benar-benar teruji gitu. Supaya. Jadi 4 sifat tadi minimal sidiknya terpenuhi Pak. Kalau ijazahnya nggak memenuhi syarat, itu pasti ada sesuatu. Mungkin sidiknya itu yang nggak terpenuhi. Tapi apa yang ingin sampaikan kepada mungkin ketua-ketua partai, kepada pemerintah, para penguasa di Republik ini, supaya perjuangan Anda ini merupakan sebuah pesan untuk mereka mulai menyiapkan bahwa bagaimana isi etiknya, ya kan, moralnya, kemudian intelektualnya, ya kan, sebelum diuji ke publik. Bahwa popularitasnya itu kan bisa aja nanti artis semua yang jadi pejabat publik karena terkenal kan. Tapi apa yang ingin Anda sampaikan supaya harapan ini bisa tercapai? Saya teringat ada ucapan Prof. Yusril bahwa anggota DPR sekarang itu menurun kualitasnya. Nah, saya ingin perbaiki kualitas pemimpin itu dari peristiwa ini Pak. Ya. Karena dia memilih menjadi pemimpin itu harus lebih dari kita. Itu Pak. Bagaimana kita dipimpin oleh orang yang di bawah kita? Ya. Pak Suphan, apa ini yang Anda pesan kepada Presiden Prabowo, mungkin kepada mantan Presiden Pak Jokowi sendiri,
Saya tidak memiliki kapasitas untuk berpesan ke beliau-beliau itu, Pak. Cuman satu kepada semuanya, ayo kita koreksi diri kita. Apakah sudah benar di posisi sekarang itu? Itu Pak. Menurut saya kalau sudah ada niat mengambil alih atau bukan mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin, minimal yaitu tadi 4 sifat kriteria itu harus ada di dalam diri pemimpin. Ya. 125 miliar nggak tawar lagi. Triliun, Pak. Triliun nggak tawar lagi. Nggak ada tawaran. Karena bukan untuk saya, Pak. Kan dibagi, orang bilang hitungan Anda 450.000. Iya, 450.000. Karena itu udah saya. Kenapa nggak satu orang 1 M begitu? Tadinya saya berpikir gitu. satu warga negara minimal 1 UMR. Tapi jumlahnya, Pak, jadi besar sekali. Jadi orang bilang dagelan ini. Iya. Ini bercanda nih Pak Suphan, nggak serius ini. Ini serius. Padahal serius ya. Serius, Pak. Iya. Tapi tuntutan Anda kepada Gibran itu mundur selesai. Iya. Saya nggak minta yang lain kalau itu dalam mediasi nanti. Kalau Pak Gibran ini dengan legowo, ya udah saya mundur. Udah, Pak. Selesai. Saya cabut itu gugatan. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Makasih. Sampai ketemu. Sobat Leader, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Suphan Palal, SMA, yang sekarang sedang berproses menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Jakarta Pusat. Dan mudah-mudahan apa yang dia perjuangkan memberikan pencerahan atau mengedukasi kita semua, baik itu pejabat publik maupun rakyat sendiri, tentang apa artinya kejujuran dan amanah untuk bagaimana kita melangkah menjadi seorang pejabat publik. Dan saya kira apa yang kita perbincangkan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan saya Fred dulu. Sampai jumpa lagi.